Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putri Tita Priyanti dengan NIM 251705117. Saya berasal dari kelas 2K Prodi Akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan 10 jawaban UTS agama Hindu dari saya. Dimulai dari soal pertama, yaitu mengenai Brahma Widya. Seorang mahasiswa sains merasa bahwa konsep Tuhan dalam agama sering bertentangan dengan logika ilmiah. Ia mulai meragukan keberadaan Brahman sebagai realitas tertinggi. Pertanyaannya, bagaimana Anda menjelaskan konsep Brahman dalam Brahma Widya agar dapat dipahami secara rasional dan tidak bertentangan dengan pendekatan ilmiah? Jawaban saya yaitu, konsep Brahman dalam Brahma Widya dijelaskan melalui ontologi atau hakikat kebenaran dan metafisika rasional. Dalam Brahma Widya, Brahman merupakan prinsip fundamental yang logis dan konsisten dengan pendekatan ilmiah. Secara rasional, Brahman dapat dijelaskan sebagai teori segala sesuatu, yang dimana Brahman adalah Ekam Evadityam, atau Tuhan yang satu, tidak ada yang kedua. Brahman adalah realitas abadi yang mendasari dan menyusun seluruh alam semesta yang dinamis dan berubah-ubah. Seperti hukum fisika yang mengatur bintang maupun atom, maka Brahman adalah hukum kosmik tertinggi. Lalu soal 2 mengenai Catur Purusa Artha. Seorang pengusaha muda sukses secara materi, tetapi kehidupannya penuh konflik keluarga dan kehilangan arah spiritual. Pertanyaannya, analisis kasus tersebut berdasarkan konsep Catur Purusa Artha dan bagaimana seharusnya keseimbangan antara dharma, artha, kama, dan moksa diterapkan. Jawaban saya yaitu, agar mencapai keseimbangan, pengusaha tersebut harus menjadikan dharma sebagai landasan utama dalam berbisnis, dan konflik keluarga diselesaikan dengan cinta kasih dan komunikasi. Selain itu, harta yang diperoleh digunakan untuk yajna dan kebahagiaan keluarga. Kama dikelola agar selaras dengan norma sehingga tidak merusak hubungan yang ada di keluarga. Dan terakhir yaitu meluangkan diri untuk meditasi dan bersembahyang agar mencapai moksa atau kehidupan spiritual. Soal 3 mengenai panchayatnya. Di sebuah desa Bali, generasi muda mulai enggan terlibat dalam upacara yajna karena dianggap membuang waktu dan biaya. Pertanyaannya, jelaskan makna panchayatnya dan bagaimana Anda meyakinkan generasi muda tentang relevansi yajna dalam kehidupan modern. Jawaban saya adalah, panchayatnya diartikan sebagai persembahan tulus ikhlas kepada Sang Pencipta yang meliputi 5 jenis, yakni yang pertama Dewa Yajna, yaitu persembahan kepada Ida Sang Hyang Widi. Lalu yang kedua, Resiyatnya, persembahan kepada orang suci. Lalu yang ketiga, Pitrayatnya, yaitu penghormatan dan penyucian roh leluhur. Lalu yang keempat, Manusayatnya, yaitu penyucian dan pemuliaan manusia sejak dalam kandungan sampai menikah. Dan yang kelima, yaitu Bhatayatnya, persembahan untuk mengharmonisasikan unsur-unsur alam semesta. Secara rasional, yatnya sangat relevan dalam kehidupan modern karena mengandung rasa syukur, pengorbanan, dan kepedulian sosial. Untuk meyakinkan generasi muda, kita harus dapat menekankan makna dan upacara tersebut, bukan menekankan kemewahan upacara. Selain itu, kita dapat menyesuaikan pelaksanaan dengan kemampuan dan mengaitkan yatnya dengan nilai sosial dan lingkungan nyata. Soal nomor 4 mengenai Awatara dan orang suci. Seorang siswa menganggap kisah Awatara seperti Rama dan Krishna hanyalah mitos tanpa makna nyata dalam kehidupan saat ini. Pertanyaannya, bagaimana Anda menjelaskan konsep Awatara dan peran orang suci sebagai teladan moral dalam konteks kehidupan modern? Jawaban saya yaitu, konsep Awatara dan peran orang suci dijelaskan melalui pemahaman simbolis dan filosofis, yaitu nilai yang relevan. Awatara dijelaskan melalui konsep simbolisme seperti melawan keserakahan, korupsi, egoisme, dan kerusakan lingkungan. Peran orang suci dijelaskan dengan perwujudan nyata dari nilai-nilai Awatara seperti pemimpin yang adil, seorang guru yang tulus, atau seseorang yang memperjuangkan kebenaran melalui media sosial. Pertanyaan nomor 5 mengenai yoga. Seorang pekerja kantoran mengalami stres berat dan mencoba yoga hanya sebagai olahraga fisik tanpa memahami aspek spiritualnya. Pertanyaannya, analisis praktik yoga tersebut berdasarkan ajaran Hindu dan bagaimana integrasi antara aspek fisik, mental, dan spiritual dalam yoga yang benar. Jawaban saya adalah, dalam ajaran Hindu, yoga dipraktikkan dengan menyatukan antara aspek fisik dan spiritual. Jika yoga hanya dipraktikkan sebagai olahraga fisik, maka hal tersebut dianggap tidak lengkap atau kehilangan esensi. Yoga yang benar dalam Hindu adalah mengintegrasikan fisik, mental, dan spiritual secara sistematis yang mencakup pengendalian diri atau yama,
disiplin diri niyama, postur fisik yang baik atau asana, pengaturan napas yaitu pranayama, menarikan indera yaitu pratyahara, konsentrasi yaitu dharana, meditasi dan penyatuan yaitu dhyana dan samadhi. Pertanyaan yang keenam mengenai Gayatri Sadhana. Seorang remaja rutin melantunkan mantra Gayatri tetapi tidak memahami maknanya dan hanya melakukannya sebagai rutinitas. Pertanyaannya, jelaskan makna Gayatri Mantra dan bagaimana praktik Gayatri Sadhana yang benar dapat meningkatkan kesadaran spiritual. Jawaban saya yaitu Gayatri Mantra adalah mantra tertua dalam Weda atau disebut dengan ibu dari Weda atau Weda Mata. Gayatri Mantra sendiri adalah doa universal untuk memohon agar pikiran diberikan pencerahan dan diarahkan pada jalan kebenaran. Agar Gayatri Sadhana dapat meningkatkan kesadaran spiritual, maka praktiknya meliputi yang pertama, memahami arti dan tujuan mantra, lalu yang kedua, melantunkan mantra dengan konsentrasi dan ketenangan pikiran, seperti duduk dengan posisi nyaman dan memfokuskan pikiran pada getaran mantra, atau visualisasi cahaya di cakra ajna, yaitu kedua alis. Lalu yang ketiga, menghayati makna mantra dalam kehidupan sehari-hari seperti berpikir jernih dan bertindak bijaksana. Lalu soal yang ketujuh yaitu mengenai Pancasrada. Seseorang mengalami krisis kepercayaan setelah mengalami musibah dan mulai meragukan hukum karma dan reinkarnasi. Pertanyaannya, analisis kasus tersebut dengan konsep Pancasrada dan bagaimana Anda menjelaskan kembali keyakinan terhadap karma pala dan punarbawa. Jawaban saya yaitu krisis kepercayaan merupakan hal yang manusiawi, tetapi dalam Hindu hal ini menandakan goyahnya srada atau keyakinan terhadap prinsip dasar kehidupan. Ketika musibah terjadi, maka kepercayaan terhadap karma pala dan punarbawa menjadi goyah, karena individu merasa tidak adil dalam menerima hasil yang buruk, dan individu melupakan bahwa kelahiran kembali bertujuan untuk memperbaiki karma dari kehidupan terdahulu. Untuk memulihkan kepercayaan, karma pala dapat dijelaskan dengan karma pala, yakni sancita karma pala, yaitu hasil perbuatan masa lalu yang belum dinikmati. Lalu yang kedua, prarabdha karma pala, yaitu perbuatan yang dilakukan saat ini, dinikmati juga saat ini juga. Dan kriyamana karma pala, yaitu perbuatan sekarang yang dinikmati pada kehidupan berikutnya. Dengan musibah tersebut, maka alam semesta memberikan sisa perbuatan buruk di masa lalu, sehingga seseorang yang bersabar maka akan mendapatkan hasil yang baik di masa depan. Sedangkan konsep punarbawa merupakan kelahiran kembali untuk menyempurnakan jiwa untuk belajar, memperbaiki kesalahan, dan melunasi hutang karma. Dengan musibah, maka manusia diberikan kesempatan untuk berbenah diri dan berpikir agar lebih baik oleh Tuhan. Lalu soal nomor 8 mengenai catur marga. Dua orang memiliki cara berbeda dalam mendekatkan diri kepada Tuhan. Satu melalui pelayanan sosial, satu lagi melalui meditasi. Pertanyaannya, jelaskan konsep catur marga dan analisis apakah kedua cara tersebut sama-sama benar menurut ajaran Hindu. Jawaban saya yaitu catur marga merupakan 4 jalan atau metode untuk mendekatkan diri, berbakti dan menyatukan diri dengan Tuhan. Catur marga disesuaikan dengan karakter, kecenderungan, dan tingkat spiritualitas masing-masing orang, seperti karma marga melalui pelayanan tanpa pamrih, bakti marga jalan cinta kasih, jnana marga yaitu jalan pengetahuan, dan raja marga yaitu jalan meditasi. Berdasarkan ajaran Hindu, kedua cara tersebut sama-sama benar sebagai jalan menuju Tuhan. Dengan pelayanan sosial, maka seseorang menjalankan karma marga untuk menyeimbangkan diri dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Sedangkan melalui meditasi atau raja marga, seseorang dapat mencapai tingkat konsentrasi tertinggi sehingga merasakan dekat dengan Tuhan. Pertanyaan nomor 9 mengenai kitab suci Hindu. Seorang siswa hanya mengandalkan media sosial untuk memahami ajaran Hindu tanpa pernah membaca kitab suci seperti Weda atau Bhagavad Gita. Pertanyaannya, jelaskan pentingnya kitab suci dalam agama Hindu dan bagaimana cara menginterpretasikan ajaran kitab suci di era digital. Jawaban saya yaitu kitab suci menjadi pedoman tertinggi etika, kebenaran, dan hukum Hindu. Kitab suci menjadi penting karena membuat landasan etika dan tindakan yang benar sebagai fondasi ajaran Hindu dan sebagai sumber hakikat ketuhanan. Ajaran kitab suci dapat diinterpretasikan di era digital dengan memastikan informasi dari media sosial merujuk pada kitab suci, menggunakan pendekatan bhakti, karma, dan jnana marga untuk memaknai ajaran dan menginterpretasikan ajaran kitab suci secara konseptual tanpa menghilangkan makna aslinya. Soal yang ke-10 yakni mengenai integrasi nilai Hindu dalam kehidupan. Seorang pelajar cerdas secara akademik tetapi sering berperilaku tidak jujur dan tidak menghormati orang tua. Pertanyaannya, analisis perilaku tersebut dengan mengintegrasikan konsep dharma, yoga, dan srada.
Bagaimana seharusnya nilai-nilai Hindu membentuk karakter individu? Jawaban saya yaitu dalam perspektif Hindu, pelajar tersebut melanggar dharma karena pelajar berkewajiban menuntut ilmu dengan cara yang benar dan menghormati orang tua. Selain itu, pelajar tersebut memiliki serada yang lemah sehingga menunjukkan kurangnya dalam menerapkan yoga dalam kehidupan. Sikap ketidakjujuran dan tidak hormat menunjukkan kurangnya yama dan niyama, yaitu pengendalian perilaku dan moralitas. Nilai-nilai Hindu diterapkan dengan penguatan serada, yakni pelajar perlu dididik agar jujur dan memahami hukum sebab akibat. Selain itu, menanamkan nilai Trikaya Parisuddha untuk membentuk karakter diri dengan melatih pikiran, perkataan, dan perbuatan yang suci. Lalu yang terakhir yaitu dengan menanamkan kesadaran diri mengenai hormat kepada orang tua dan pengendalian diri sehingga pelajar lebih rendah hati, hormat kepada guru maupun orang tua, dan jujur dalam berperilaku. Sekian presentasi jawaban UTS dari saya. Saya mohon maaf apabila terjadi kesalahan kata. Saya tutup dengan Prama Santi. Om Santi Santi.